Ada 7 alasan kenapa pinjol tidak usah dibayar dan tidak layak untuk dibayar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, video kali ini saya akan membahas tentang 7 alasan kenapa pinjol tidak layak dibayar dan tidak usah dibayarkan lagi. Ini harus dipahami buat teman-teman semuanya. Jadi yang penasaran silahkan disimak videonya sampai selesai. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan buat teman-teman semuanya agar kalian betul-betul paham bahwa utang pinjol itu tidak layak untuk dibayar. Tapi sebelum saya bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sampai saat ini masih selalu setia mensupport channel ini dan selalu menantikan setiap video yang saya publikasikan hampir setiap harinya. Saya doakan semoga kalian diberi kesehatan, diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan buat teman-teman yang saat ini sudah terlanjur gagal bayar di pinjol, saya ucapkan selamat karena fakta orang-orang yang sudah gagal bayar di pinjol hidupnya lebih baik jika dibandingkan dengan orang-orang yang saat ini masih mempertahankan utang pinjolnya. Rela mati-matian mencari dana talangan hanya untuk membayar utang pinjol. Ada yang sampai terjebak gali lubang tutup lubang. Nah, ini harus kalian hindari. Jangan kalian gali lubang tutup lubang, jangan membuat hutang baru untuk melunasi hutang yang sebelumnya. Karena sekuat apapun kalian maksa mempertahankan utang pinjol, membayar utang pinjol, maka endingnya kalian pasti akan gagal bayar dan diakhiri dengan penyesalan. Nah, jadi kalian harus pahami dulu, utang pinjol itu sebenarnya tidak pantas dan tidak layak untuk dibayar. Ada 7 alasan yang saya ungkap di sini dan kalian boleh simak satu persatu karena ini berdasarkan yang sudah saya alami dan pengalaman orang-orang yang sudah pernah menggunakan pinjaman online. Jadi kalian harus betul-betul ditelaah, diteliti, dipelajari apa saja yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat buat teman-teman agar bisa tidak terlalu stres lagi, tidak terlalu panik lagi, tidak terlalu cemas. Apalagi saat ini mungkin ada di antara teman-teman semuanya yang baru menggunakan pinjaman online, baru berutang di pinjol dan kebingungan apa yang semestinya dilakukan ketika sudah menghadapi tanggal jatuh tempo pembayaran. Oke, langsung kita bahas satu persatu mengenai 7 alasan kenapa pinjol tidak layak untuk dibayarkan. Yang pertama adalah kalian harus ketahui dulu apakah pinjol yang kalian pinjam itu statusnya pinjol legal atau ilegal. Nah, seperti kita tahu, menurut keterangan dari pemerintah, menurut Bapak Mahfud MD waktu itu ya, waktu masih menjadi Menko Polhukam, beliau menyampaikan bahwa apapun alasannya, pinjol ilegal jangan dibayar. Ya, jadi kalau kalian saat ini terjebak dan meminjam uang di pinjol ilegal, jangan pernah dibayarkan lagi. Oke, itu alasannya, berarti jangan pernah meminjam uang di pinjol ilegal dan jangan pernah meminjam uang di pinjol legal. Oke, yang kedua alasan kenapa utang pinjol tidak pantas untuk dibayar, yaitu tenor 90 hari yang dijanjikan oleh pinjol yang kita pilih ketika mengajukan pinjaman uang di pinjol, ternyata setelah diklik diajukan pinjaman tersebut, tenornya berubah jadi periode bayarnya per 7 hari atau periode pembayaran per 14 hari sejak tanggal pencairan dana. Sementara kalau misalkan jatuh temponya 7 hari sejak pencairan dana, 3 hari sebelum jatuh tempo kalian sudah mulai ditakut-takuti, ya, ditekan-tekan, diancam-ancam agar kalian segera melakukan pembayaran. Nah, jika hal ini terjadi pada Anda ketika kalian menginstal salah satu aplikasi pinjol baik legal atau ilegal, lalu kalian memilih tenor 90 hari tetapi setelah klik diajukan tenornya berubah jadi 7 hari. Jangan pernah dibayar, ya. Ini jebakan, ini tipuan buat kalian. Perjanjian utang piutang jadi tidak sah atau dianggap batal. Oke. Lalu alasan yang ketiga utang pinjol tidak pantas untuk dibayar, yaitu adanya potongan administrasi di awal yang sangat besar.
Ya, ini buat teman-teman yang mungkin pernah mengalami ketika meminjam uang di pinjol, lalu sebagai contoh kalian meminjam uang 1 juta rupiah, tapi yang cair ke rekening kalian itu hanya 680.000 atau bahkan 650.000 rupiah. Ini potongannya sangat besar dan 7 hari setelah pencairan dana tersebut, kalian harus mengembalikan 1.200.000 rupiah. Nah, hutang seperti ini tidak usah dibayarkan lagi. Ini jebakan, ini tipuan ya. Gak usah kalian memaksa untuk membayarkan hutang tersebut. Oke? Lalu alasan yang selanjutnya, hutang pinjol tidak pantas dibayar adalah penagihan DC pinjol yang sifatnya mengganggu. Ya, melakukan penekanan, melakukan ancaman, melakukan teror yang tiada henti. Dari mulai pagi sampai pagi lagi, terus kalian diteror. Sampai ada yang trauma ketika ada bunyi dering handphone, dia sampai tidak mau memegang handphone tersebut. Nah, lalu baterai handphone yang asalnya 100% hanya dalam hitungan menit saja langsung 0% karena saking banyaknya teror dan telepon dari DC pinjaman online tersebut yang sifatnya mengganggu. Ingat, ini banyak terjadi pada teman-teman yang mungkin kebingungan ketika mulai ditagih dengan intensitas tinggi, teror yang luar biasa banyak, peneleponan yang luar biasa banyak. Dalam waktu 1 hari itu bisa ratusan bahkan ribuan telepon yang masuk. Ya, jika hal ini terjadi pada Anda, stop pembayaran, tidak layak dibayarkan lagi. Karena OJK juga sudah mengatur tentang penagihan DC pinjaman online itu tidak melakukan penekanan dan tidak melakukan cara-cara yang sifatnya mengganggu. Oke, lalu alasan selanjutnya hutang pinjol tidak layak dibayar adalah penagihan yang bersifat atau yang berisi kebohongan. Nah, ingat, kalian mungkin pernah mengalami ketika ada DC pinjol yang mengirimkan chat WhatsApp yang isinya akan mendatangi kalian 5 orang atau 10 orang sambil membawa RT RW, sambil membawa polisi, sambil membawa lawyer, sambil membawa tim legal. Nah, ini adalah semua kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh DC pinjol yang sengaja untuk menciptakan ketakutan. Nah, ini bersifat bohong ya, mengganggu, sehingga kalau kalian mendapatkan penagihan seperti ini, stop pembayaran, tidak layak dibayarkan lagi. Oke teman-teman, mudah-mudahan paham. Lalu alasan selanjutnya hutang pinjol tidak pantas untuk dibayarkan adalah denda dan persentase bunga yang tidak masuk akal. Misalkan aturan OJK penerapan persentase bunga itu 0,1 sampai 0,3% maksimal per hari ya untuk pinjol legal. Tapi kalau misalkan kalian menemukan dan mengalami persentase bunganya lebih dari 0,3% per hari, maka kalian tidak usah membayarkan hutang pinjol tersebut, apalagi dendanya misalkan per hari sampai 1,8%. Ya, kalau misalkan kalian mengalami hal ini, jangan memaksakan untuk membayar, apalagi sampai kalian mencari dana talangan, mencari peluang-peluang untuk meminjam uang, sehingga kalian akhirnya terjerumus ke dalam lingkaran hutang yang tidak akan pernah ada selesainya. Ya, harus paham, tidak usah dibayarkan jika kalian mengalami hal itu. Lalu alasan selanjutnya, kalian harus stop bayar dan tidak usah membayarkan hutang pinjol tersebut apabila penagihan dilakukan di luar debitur atau penagihan yang dilakukan oleh DC pinjol itu selain ke debitur, misalkan nagih ke kontak darurat, nagih ke kantor, nagih ke orang-orang di luar kontak darurat. Nah, apalagi nagih di media sosial, ya, neror-neror di media sosial. Nah, jika kalian mengalami hal ini, maka kalian tidak usah membayarkan hutang pinjol tersebut, ya. Stop pembayaran karena pinjol tersebut tidak pantas untuk dibayar, karena kita tahu aturan OJK sudah menyampaikan dan sudah dibuat sedemikian rupa bahwa penagihan pinjol itu hanya boleh dilakukan ke debitur itu sendiri, tidak boleh menagih ke saudaranya, tidak boleh menagih ke keluarganya, apalagi menagih ke kantornya, menagih ke kontak darurat, tidak boleh, ya. Jika hal itu terjadi pada Anda stop pembayaran, tidak usah dibayarkan lagi.
Apalagi penagihan-penagihan tersebut yang sifatnya mempermalukan. Diceritakan ke orang-orang kantor kalau Anda punya utang, diceritakan ke luar kontak darurat kalau Anda itu punya utang, diceritakan ke nomor kontak darurat Anda punya utang. Anda stop pembayaran agar memberi efek jera pada debt collector pinjaman online tersebut agar mereka tidak semena-mena memperlakukan nasabahnya. Oke, itu adalah 7 alasan kenapa hutang pinjol tidak layak untuk dibayarkan lagi. Jadi kalian gak usah takut, gak usah panik ketika mulai mengalami hal-hal ketujuh tadi, maka kalian tidak usah takut. Justru kalian harus berani untuk stop pembayaran ya, agar kalian bisa memberi efek jera, memberi peringatan pada DC-DC pinjol tersebut yang seenaknya mempermalukan dan memperlakukan nasabah. Oke, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa menjadi penyemangat buat teman-teman semuanya agar kalian berani, makin kuat mental. Apapun yang terjadi, hadapi saja. Gagal bayar di pinjol itu bukan akhir hidup Anda, tapi awal untuk memulai hidup Anda yang lebih baik. Tidak usah panik lagi, tidak usah cemas lagi, tidak usah takut lagi. Hadapi saja, ikhlaskan jika memang ini sudah terjadi, dan kalian harus bangkit, move on, bangkit dari keterpurukan ini. Jangan lagi mikirin pinjol, hapus pinjol dari pikiran kalian. Mulailah hidup baru dengan hal-hal yang lebih baik. Carilah rezeki yang lebih halal, carilah peluang untuk mendapatkan rezeki yang lebih berkah, agar Allah memberikan keberkahan pada hidup Anda, agar Allah memberikan keselamatan pada hidup Anda dunia dan akhirat, insya Allah, jika Anda selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang pasti kalian harus tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian. Jangan lagi memperjuangkan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.